Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi? Nah, hari ini kita bakal belajar cara berenangnya. Kita akan bongkar apa itu data, mengubahnya dari sekumpulan angka dan teks yang bikin pusing jadi sebuah wawasan yang jelas dan berguna. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di tengah dunia yang banjir informasi, mulainya dari mana sih? Inilah titik awal perjalanan kita buat nemuin jawabannya. Oke, anggap aja ini peta jalan kita. Coba perhatikan gimana jenis data itu nyambung langsung ke skala pengukuran. Ngertiin hubungan antara dua hal ini tuh kuncinya. Dan tenang aja, kita akan bedah satu persatu. Ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu memahami dunia data. Habis itu, kita lanjut belajar cara mengklasifikasikannya, terus kita kasih skala pengukuran, dan yang paling penting, gimana cara memilih analisis yang pas. Nanti di akhir, kita tes sedikit pemahaman kita. Yuk, kita ubah yang tadinya berantakan jadi lebih jelas. Oke, bagian pertama, memahami dunia data. Seringkali kan kita langsung loncat ke pertanyaan, gimana cara analisis data ini? Padahal pertanyaan yang seharusnya muncul duluan itu, ini tuh data jenis apa sih? Dengan ngertiin mengapa dan apanya, kita baru bisa nentuin bagaimana cara ngerjainnya. Nah sekarang kita masuk ke bagian klasifikasi. Coba bayangin deh, ini tuh kayak lagi nyortir tumpukan surat di rumah. Kita kan perlu pisahin dulu mana tagihan, mana surat dari teman, mana brosur iklan, sebelum kita bisa tindak lanjuti. Nah, di dunia data juga sama, ini langkah pertamanya. Slide ini nunjukin ada beberapa cara utama buat nyortir data. Bisa dari mana kita dapat datanya, kapan kita kumpulin datanya, dan bentuk datanya tuh kayak gimana. Yuk kita lihat satu-satu. Bedanya simple banget. Data primer itu ibaratnya kita masak sendiri. Contohnya hasil wawancara yang kita lakuin langsung. Kalau data sekunder, itu kayak makanan jadi yang kita ambil dari orang lain. Misalnya data nilai dari database kampus. Yang primer jelas lebih relevan buat kita, tapi ya lebih butuh usaha. Kalau yang sekunder lebih cepat, tapi belum tentu pas banget sama kebutuhan kita. Coba deh bayangin gini, data time series itu kayak nonton film pergerakan harga saham selama setahun penuh. Kita bisa lihat naik turunnya. Nah, kalau data cross-section, itu lebih kayak sebuah foto. Jepret, kita lihat nilai semua saham di bursa pas penutupan hari ini. Jadi, yang satu buat lihat tren, yang satu lagi buat lihat potret kondisi saat itu juga. Kalau yang ini bedanya simpel. Cerita lawan angka. Data kualitatif itu menceritakan mengapa dan bagaimana, bentuknya deskripsi, kayak kutipan hasil wawancara. Sementara itu, data kuantitatif ngasih tahu kita berapa banyak, bentuknya angka, kayak skor kepuasan dari 1 sampai 5. Coba bayangin data terstruktur itu kayak spreadsheet Excel yang super rapi, semua kolomnya jelas. Nah, lawannya itu data tidak terstruktur. Pikirin aja semua postingan, komentar, atau video di media sosial kelihatannya acak-acakan, tapi isinya daging semua. Terus di tengah-tengahnya ada data semi terstruktur, kayak file JSON. Dia punya sedikit aturan, tapi nggak sekaku database. Di era big data sekarang, kita harus bisa ngadepin ketiganya. Oke, setelah kita tahu cara misah-misahin data, sekarang kita naik level. Kita perlu tahu cara ngukurnya. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal seberapa presisi sih pengukuran yang kita punya. Yuk kita kenalan sama 4 skala pengukuran yang jadi fondasi dari semua analisis statistik. Skala pertama dan yang paling dasar itu skala nominal. Angka di sini tuh cuma berfungsi sebagai label atau nama. Kayak nomor punggung pemain bola. Nomor 10 bukan berarti dia 2 kali lebih hebat dari pemain nomor 5. Itu cuma buat identitas aja. Sama kayak kita kasih kode 1 untuk Windows dan 2 untuk macOS. Cuma label, nggak ada urutan. Naik satu tingkat, kita punya skala ordinal. Sesuai namanya, di sini ada urutan atau order. Bayangin aja peringkat di podium. Juara 1, 2, dan 3. Kita tahu urutannya, siapa yang lebih cepat. Tapi kita nggak tahu apakah jarak waktu antara juara 1 dan 2 itu sama persis dengan jarak antara juara 2 dan 3. Nah, itulah skala ordinal. Ada urutan, tapi jaraknya belum tentu sama. Di skala interval, jarak antar nilai itu jadi penting dan konsisten. Misalnya, beda antara suhu 25 dan 30 derajat Celcius itu sama persis dengan beda antara 30 dan 35 derajat. Tapi, ada tapinya nih. Di skala ini nggak ada yang namanya nol sejati. Suhu 0 derajat Celcius itu kan bukan berarti nggak ada suhu sama sekali ya kan? Dan inilah puncaknya, skala rasio.
Skala ini punya semua kelebihan skala interval plus satu hal yang super penting, titik nol yang mutlak. Nol di sini artinya beneran tidak ada. Misalnya nol transaksi ya artinya emang nggak ada transaksi sama sekali. Nah karena ada nol mutlak inilah, kita bisa bilang pendapatan bulan ini 2 kali lipat dari bulan lalu. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya kayak gini. Kita bergerak dari skala yang paling simpel, nominal yang cuma bisa ngasih label, terus ke ordinal yang punya urutan, interval yang punya jarak sama, sampai ke yang paling canggih, rasio, yang memungkinkan kita melakukan semua perhitungan matematis. Makin tinggi skalanya, makin banyak analisis canggih yang bisa kita lakuin. Oke, teori udah, konsep udah. Sekarang kita sampai di pertanyaan yang paling penting. Terus kenapa? Emangnya gunanya apa sih tahu semua ini? Yuk kita lihat kenapa semua konsep tadi jadi krusial banget pas kita praktek. Jadi kenapa sih kita harus repot-repot mikirin semua skala ini? Angka ya angka kan? Ternyata nggak sesederhana itu. Jawabannya bakal nentuin apakah analisis yang kamu lakuin itu benar atau malah jadi ngaco. Nah, ini dia jawabannya. Skala pengukuran itu ibarat aturan main dalam statistik. Tabel ini ngasih lihat alat apa aja yang boleh kamu pakai buat tiap skala. Mencoba ngitung rata-rata dari data nominal, kayak jenis OS tadi, itu sama sekali nggak masuk akal. Itu sama aja kayak nyoba bagi warna merah dengan warna biru. Milih alat yang salah, ya pasti hasilnya bakal salah. Sesimpel itu. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya kita coba praktekkan sedikit apa yang udah kita pelajari. Bayangin skenarionya begini. Kamu lagi ngamatin dan nyatat waktu dalam satuan detik yang dibutuhin sama 100 orang buat selesai belanja online. Jadi data yang kamu kumpulin itu ya angka-angka, misalnya 25,3 detik, 18,7 detik, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Dari skenario tadi, data waktu check out ini termasuk jenis data apa? Primer atau sekunder? Kuantitatif atau kualitatif? Dan yang terpenting, skala pengukurannya apa? Apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio? Coba deh pikirin jawabannya. Karena kemampuan buat ngejawab pertanyaan ini, itu adalah langkah pertama banget buat jadi seorang analis data yang andal. Terima kasih sudah menyimak.